Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Haji Muhyiddin MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang senantiasa semoga kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di tempat ini. Marilah kita pada hari ini memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan puji dan syukur atas segala kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahannya, keselamatannya, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sumbar. Salawat dan salam terlimpah curahan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, sehingga dan kita sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Kita mencari kolaborasi.
Edwin silakan dulu. Selanjutnya sambutan yang terhormat Bapak Majelis Juri MPD untuk memberikan arahan, nasihat, dan pembinaan serta dengan budaya positif. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi, saya banggakan calon guru penggerak Pak Bobi dan SPD, Bapak Ibu guru, mudah-mudahan jadi calon penggerak juga, guru penggerak yang saya hormati. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita belajar budi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat, keberkahan, sehingga pada kesempatan ini kita berada di ruang pusat belajar sekolah kita dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan dipresentasikan oleh guru calon penggerak kita, Pak Ugi Hendrayana. Sholawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, guru penggerak merupakan sebuah program dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari masing-masing calon guru penggerak, terutama untuk memajukan negeri ini ya. Nah, tadi nyanyiannya sudah ada di sana dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Nah, dalam rangka itulah mungkin Pak Ogi bersama-sama dengan rekan-rekan untuk bersama-sama mendengarkan ataupun juga berbagi pengalaman dalam budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Tentu saya selaku kurikulum sangat mengapresiasi kegiatan ini ya, apalagi ini banyak guru yang muda. Kalau saya sih ya sebentar lagi mau pensiun ya, jadi tentunya saya memberikan dorongan motivasi kepada teman-teman untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran ya, apalagi sekarang kurikulumnya mungkin lebih ke milenial ya, karena kurikulumnya merdeka, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa ini perlu dikembangkan. Tetapi sebagai guru tentu jadi pusat, istilahnya gini ya, kalau dalam agama itu kan menjadi uswatun hasanah ya, artinya contoh yang baik untuk anak didiknya ya. Dan mungkin ada best practice saya juga ya, mungkin sharing pengalaman ya. Kalau saya itu kan kebetulan ngajar IPA ya. Ngajar IPA itu kan ada kaitannya dengan lingkungan dan sampah ya. Jadi saya itu setiap hari kalau ada di kelas, selain absen, saya itu akan menilai anak yang membawa tumbler ya, wadah minuman ya. Sehingga mereka itu diharapkan mengurangi penggunaan dari botol-botol plastik ya, sehingga mungkin untuk memberi motivasi pada anak bahwa belajar IPA itu bukan hanya untuk dihafal tetapi juga untuk dipraktekkan ya, karena kalian itu kata saya secara intelektual tidak kalah bersaingnya dengan anak-anak Jepang gitu ya. Tetapi mereka yang di Jepang itu berbedanya itu karena mereka disiplin gitu ya. Ya salah satunya itu tadi penggunaan daripada bahan-bahan plastik yang tentu secara teori anak-anak kita itu sudah tahu bahwa plastik itu tidak akan bisa diurai selama 300 tahun ke depan gitu ya. Nah sehingga dari situlah anak-anak itu, terutama yang saya ajar di kelas
kelas itu ya. Nah, itu mereka tentu akan ingin mendapatkan nilai yang baik sehingga ya tadi ya mengurangi dari penggunaan sampah. Nah, maka oleh karena itu untuk best practice teman-teman mungkin silakan ya untuk budaya positif. Itu kan budaya positif untuk mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Dan saya juga di rumah kalau punya tamu, saya nggak pernah membeli kertas mineral yang di gelas-gelas itu. Saya tidak akan pernah membeli itu, walaupun saya di rumah di warung menjual ya. Tapi saya tidak menggunakan itu. Saya masih menggunakan gelas ya. Jadi ketika ada tamu ya saya pakai gelas. Biar usaha sedikit ya. Tapi mungkin itu nilai best practice dalam kehidupan saya ya. Karena untuk mengurangi salah satu penggunaan daripada plastik ya. Nah, mungkin untuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah, mangga silakan kepada guru penggerak yang nanti akan mungkin menyampaikan dan menularkan apa yang perlu dilakukan ya, oleh seorang guru. Karena terus terang aja sih kalau guru itu sebetulnya sih anak-anak kita itu masih dalam tahap anak-anak yang nurut ya. Oleh karena itu yang utama dalam mendidik kita itu adalah mendidik anak-anak kita itu adalah attitude ya, attitude sikap. Jadi makanya kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh. Ya, apapun kesibukan Bapak Ibu, kalau ingin mendisiplinkan siswa, tentu kita dulu yang disiplin ya. Jadi makanya anak kalau pelajaran baru ya saya udah langsung itu mereka sudah tahu karakter daripada saya gitu ya. Itu langsung masuk baca Quran dan membaca. Ya itu sharing saja ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu tidak melaksanakan, tapi diharapkan ketika attitude itu menjadi utama ya, karena kan pembelajaran itu kan menurut Bloom itu kan ada 3 sikap, bertahu dan penampilan. Nah, menurut saya itu sikap itu yang paling utama ya, karena semaju negara Jepang itu attitude justru yang diutamakan ya. Kalau pengetahuan sih kata seorang profesor itu bisa dipilih selama 3 bulan aja jadi pinter. Tapi ketika attitude harus dibiasakan ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman seperti ini atau pengalaman dari guru penggerak, calon guru penggerak bisa di-share ya. Sukses untuk Pak Ogi, mudah-mudahan aksi nyata desiminasi budaya positif ini bisa membawa positif dalam mengajar, dalam pendidikan kita, sehingga pendidikan kita akan lebih maju. Kurang lebih itu saja. Semangat Pak Ogi menjadi calon guru penggerak dan teman-teman yang mungkin sudah mengikuti testingnya ya, mudah-mudahan berhasil. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi saya resmikan dengan baca bismillah, desiminasi budaya positif saya buka. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Saya setuju dengan ucapan Pak Haji bahwa dimulai dari diri sendiri. Kita harus membudayakan disiplin dulu, kemudian bisa diteladani oleh murid, begitu ya Pak Haji ya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya yaitu pemaparan dari desiminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sumber berdasarkan pemahaman dan pengalaman saya. Nanti Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik seperti Pak Haji Muiz dalam kegiatan disiplin positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas
kehadiran Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di acara ini. Kemudian saya juga mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak Ibu di pagi hari ini, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Pak Haji, alasan saya mengundang Bapak Ibu ini tidak apa? Ya betul. Jadi ada alasan yang membuat Bapak Ibu di sini. Yang pertama, saya mengundang Bapak Ibu karena saya melihat Bapak Ibu itu dekat dengan murid. Jadi ini bisa menjadi modal awal kita, kekuatan kita untuk bisa menciptakan budaya positif yang berawal dari diri sendiri, kemudian dapat diteladani oleh murid kita. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di tim Angkatan 9.46 dengan Ibu Imas Kurniawati sebagai fasilitator, Bapak Adriansa sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan slogan dengan penuh semangat sambil mengepalkan tangan ke atas begitu ya. Nanti ketika saya berbicara diseminasi budaya positif, Bapak Ibu boleh membacakan maju bersama hebat semua begitu ya. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Diseminasi budaya positif, maju bersama hebat semua. Gitu ya. Slogan ini dalam sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri, Pak Haji dan Bapak Ibu, kita tidak bisa hebat sendiri, tapi kita harus hebat bersama. Jadi yang mengajak rekan-rekan yang lain dan mengajak murid untuk bisa melakukan aktivitas yang luar biasa, yang hebat begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, aktivitas hari ini ada 3. Yang pertama, saya akan melakukan diseminasi pemahaman saya tentang budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, saya dan Bapak Ibu akan berbagi praktik baik dalam menumbuhkan budaya positif. Dan yang ketiga adalah kita akan mensimulasikan unsur-unsur yang ada dalam budaya positif. Ya. Sedikit cerita dulu. Saya sudah berproses selama 2 bulan ini. Bapak Ibu kalau melihat saya terlihat pusing, mengkerut, lesu, pusing 5L, itu bukan karena akhir bulan Pak Haji. Tapi memang ini betul-betul saya berpikir, saya berproses, saya tidak mau 9 bulan ini saya sampai April 2024 Pak Haji. Sekarang baru 2 bulan sudah sebesar ini. Ya, jadi selama 2 bulan ini saya merasa ada perubahan yang positif dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya bisa lebih bijak menghadapi murid-murid dan cara berpikir saya tentang pendidikan gitu. Dan pada aktivitas guru penggerak ini nanti mungkin Bapak Ibu yang menjadi peserta tes dan akan pendidikan di angkatan 10 bahwa guru penggerak ini mengikuti alur merdeka. M-nya itu mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya itu ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, H koneksi antar materi, dan A aksinya. Gitu ya. Jadi memang urutannya sangat kompleks sekali dengan tugas-tugas yang padat, tapi insya Allah saya berharap bahwa hadirnya saya sebagai calon guru penggerak, saya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri. Jadi sesuai dengan moto guru penggerak itu awalnya dari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, saya sekarang sedang di posisi tergerak. Dan Bapak Ibu, saya harapkan tidak berekspektasi tinggi terhadap guru penggerak, karena apapun yang menjadi perubahan itu atas dasar pimpinan. Begitu, dan kita sebagai guru penggerak mendukung adanya perubahan baik dan berharap bahwa adanya kemajuan dari sekolah kita. Begitu. Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan selama 2 bulan ini
ada kuis pemantik dalam budaya positif. Ada 4 soal, Bapak Ibu bisa menjawabnya sesuai dengan pemahaman dan pengalaman Bapak Ibu. Saya akan kirimkan ke WA grup. Mohon bisa ya Bapak Ibu untuk Ibu Api, Bu Halimah, Bu Dalila, Bu Mina, Bu Evi, Bu Ingrid, Bu Elsa. Tidak berisi gibah jadi tidak bisa. Nah Bapak Ibu silakan, saya sudah nanti dikirimkan oleh Bu Pipit ke Bu Dalila, ke Bu Halimah, ke Bu Api, ke Bu Mina, ke Bu Evi, ke Bu Ingrid, ke Bu Elsa. Iya, Japri. Nanti ketika ada hasilnya Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu bisa memberikan alasannya. Bapak jadi sudah direkam? Sudah mulai Bu? Sudah bergabung? Bu Evi, Pak Haidar sudah bergabung? Bu Hayuni sudah bergabung? Pak Fahmi Kordi Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu. Ada 4. Berikut ini merupakan penerapan disiplin positif yang paling tepat. Ini, ya. Dalam ruang belajar hari ini tidak masalah untuk salah dan benarnya ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama dan saya pun belajar. 47 detik lagi. Bapak Ibu, dari berikut ini merupakan penerapan disiplin positif yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah Ibu Wati selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin berusaha menjadi guru yang bertanggung jawab serta menghargai dirinya sendiri sebagai teladan bagi murid-muridnya.
Ayo Bapak Ibu diamati pertanyaan jawaban yang A. Ibu Kokong selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin memberikan teladan yang baik bagi muridnya. Ini sudah benar. Nah, di bawahnya, dan agar terhindar dari teguran kepala sekolah. Pamri. Jadi, Bapak Ibu, disiplin positif ini datang dari diri, datang dari hati, tidak menginginkan pujian, tidak takut dengan teguran, karena memang ini bentuk penghargaan, bentuk tanggung jawab dan penghargaan diri sendiri. Mari kita budayakan disiplin positif. Selanjutnya, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni namanya. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Jadi Ibu Eni ini diledek ya Bapak Ibu. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti bagaimana orang tuamu kalau tahu kalian seperti ini? Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Posisi kontrol Ibu Eni dalam kasus tersebut adalah posisi kontrol itu posisi kita sebagai pendidik. Dalam kasus seperti itu akan jadi seperti apa? Belum dijawab. Lanjut. Hanya 5 orang yang menjawab sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling tepat adalah pembuat merasa bersalah. Kenapa? Tunggu saatnya. Kita lanjutkan lagi. Ibu Risa sedang menjelaskan materi kebahasaan teks berita. Namun terlihat di bangku belakang Andi dan Anton mengganggu teman lainnya. Saat ditanya, mereka beralasan itu hanya bercanda. Mengamati sikap Andi dan Anton, kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh mereka. 47 detik lagi. Dua lagi. Pikiran milik uang. Ini yang ini siapa ya yang anjing? Sepertinya sudah jawab semua tapi belum komen ya. 10.
Bapak Ibu kalau bercanda itu senang tidak? Tidak. Bercanda. Iya. Mas serunya diskusinya, nanti kita lanjutkan diskusinya Bapak Ibu ya. Lanjut. Pada hari Kamis ini ketiga kalinya Gilang terlambat datang ke sekolah. Saat itu ia dipanggil oleh wali kelasnya, Pak Beni. Pak Beni menanyakan alasan, Gilang mengapa kamu terlambat? Tindakan Pak Beni yang menanyakan alasan. Keterlambatan Gilang merupakan langkah segitiga diskusi pada tahap apa? Ini saya di modul ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi memang studi kasus belajar. Ya semua. Luar biasa penelitian Bapak Mi nomor 2, cerita nomor 3. Memvalidasi tindakan yang salah. Jawab ya. Bapak Ibu, kuis pemantik ini akan mengantarkan kita pada 6 modul pembelajaran. Ya. Gak mau, yang lulus lagi. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menjawab kuis, dan itu akan mengantarkan kita pada pembahasan kita hari ini tentang unsur-unsur budaya positif. Kita awali dengan mengidentifikasi gambar berikut. Bapak Ibu mengamati gambar ini apa dan siapa seperti apa? Boleh yang berpendapat sih? Bapak Ibu boleh mengidentifikasi gambar ini tentang apa, siapa, bagaimana, ini tempat apa, begitu silakan. Silakan Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari gambar di sini, sepertinya sistem tabur tua ya. Apa yang kita tabur, yang kita panen seperti itu. Terima kasih. Biasa tambahan. Melihat gambar kan? Kalau saya melihat gambarnya lucu ini. Kayaknya ada orang habis berenang, dia lewat ke ke daerah pertanian yang di situ ada orang-orangan yang untuk nakut-nakutin manuk, kemudian ada traktor, ada gudug, dan ini yang habis berenang itu lewat di situ, dia mengganggu pematang-pematang yang sudah mau ditanam oleh Pak Petani. Ini yang di sebelah kiri, makanya ada jejak-jejak kaki kan. Kemudian yang sebelah kanan itu Bapak petani yang sedang memantau lahannya, di mana ada yang sedang bekerja menggunakan traktor. Dia kayaknya akan menanam kembali dengan ditandai dia membawa pupuk, kemudian ada sekop. Itu. Terima kasih. Nanti lagi ya. Yang apa? Bapak Ibu, saya menandai beberapa kata dari Ibu Uni dan Ibu Abi. 1, petani. 2, menabur. Kemudian lahan pertanian. Kita tandai kata itu untuk mendasari budaya positif ini. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara,
Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita peran pendidik seperti seorang petani dan tukang kebun. Sakit hati tidak Bapak Ibu? Diibaratkan sebagai petani. Ini analogi positif. Begini ceritanya. Ibu bapak saya juga seorang petani. Tadi malam saya menanyakan ke Mimi, Bu Abi, ibu bapak-bapak saya. Mimi, cara menanam padi sampai panen itu seperti apa? Nanti saya tanya pakai bahasa Indonesia. Satu, nyambut katanya. Nyambut itu adalah memondisikan tanah yang ada di sawah dengan idealnya tanah untuk sawah. Kalau saya nyambut. Yang kedua, habis itu tandur. Menanam ya menanam benih. Habis itu tandur. Menanam mundur. Lanjut. Namanya itu apa? Kalau di saya koyos. Apa gunanya untuk mencabut rumput itu? Supaya subur. Betul. Ketika dipupuk yang memakan pupuk itu padinya bukan pupuknya. Betul, betul. Jadi agar pertumbuhannya ideal, subur. Dan yang terakhir menumpuk beberapa saat kemudian. Kalau tanahnya tidak subur bisa diakali tidak Bapak Ibu? Bisa. Gimana petani? Petani itu kalau ada apa tadi koyos? Pupuk gitu ya. Petani itu sebagai guru, sawah sebagai sekolah, dan benihnya adalah sebagai siswa. Bagaimanapun lingkungannya, kita sebagai guru yang menciptakan. Alhamdulillah SMK Subur itu lingkungannya luar biasa ya Bapak Ibu. Subur, makmur, luar biasa. Kita menyiapkan sekolah ini, tempat ini dengan berbagai keistimewaan sehingga peserta didik tumbuh dengan segala keistimewaan yang dimiliki. Adapun kekurangannya bisa diakali oleh kita sebagai guru untuk bisa saling melengkapi. Nah, dari kondisi yang ada, kita membentuk peran guru, peran pendidik itu kita harus menciptakan lingkungan positif. Sawahnya harus bagus dulu, tanahnya harus bagus dulu. Dari menciptakan lingkungan positif ini terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Saya mengulas lagi ucapan oleh Pak Haji bahwa dimulai dari gurunya sendiri. Jadi mau bagaimanapun tanahnya, kalau gurunya berinovasi, adaptif, itu kita bisa saja. Walaupun tidak bisa ditanami oleh padi, tapi bisa diganti dengan ubi. Banyak sekali alternatif lainnya. Dari terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik, maka tumbuh karakter-karakter yang baik pula. Dari karakter-karakter tersebut membentuk budaya positif, Bapak Ibu. Begitu. Jadi analogi ini sangat mendalam sekali, mulai dari menyiapkan. Tadi Pak Fahmi bilang kalau seandainya ada hamanya, dibagaimanakan begitu. Nah, hama ini kan sering sekali ada di lingkungan kita. Banyak sekali ya Bapak ya, jadi ada dalam diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Nah, kita para pendidik harus menuntaskan itu semua. Nanti punya senjata yang lebih aja. Nah, dari unsur positif ada 6 oleh-oleh selama 6 bulan. Budaya positif ini diawali dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol posisi dan segitiga restitusi. Ini saya belajar ini penuh kejutan.
Karena apa? Karena apa yang saya lakukan sendiri itu, oh ternyata salah. Oh ternyata saya melukai hati orang. Oh ternyata saya belum berbudaya positif. Oh ternyata saya egois sekali sebagai guru. Sampai saya semaunya sendiri apa yang ada di kelas itu. Mau tidak mau kamu harus seperti ini, mengontrol orang lain. Dan murid seperti apa tidak berdaya. Dia sebagai remaja tidak punya kekuasaan apa-apa, dan kita sebagai orang dewasa punya kontrol terhadap mereka begitu. Nah ini akan saya mulai terbuka pikiran saya tadi. Ya. Kita awali dengan disiplin positif. Bapak Ibu, kata disiplin itu terdengar menakutkan tidak ya? Tidak ya. Identiknya dengan kata apa kalau disiplin, Ibu Bapak? Tertib, nurut, kontak. Ada hukuman tidak kalau tidak disiplin? Ada. Ya. Perlukah hukuman dalam disiplin positif? Ya, kita lihat di next slide ya. Tujuan disiplin positif ini Bapak Ibu menanamkan motivasi intrinsik. Ini angel luar biasa. Motivasi intrinsik itu hadir dalam diri sendiri. Saya suka banget sekali dengan Pak Kami kemarin ya Pak di acara Redator. Sudah 3 bulan anak maupun upacara hari Selasa, hari Jumat itu nggak rapi-rapi. Sudah 3 bulan tidak rapi-rapi. Ada apa dengan motivasi intrinsik mereka? Perlu apa begitu ya Bapak Ibu? Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alur berpikir. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud ini mengacu pada profil belajar Pancasila. Selain ini banyak sekali. Karena apa? Karena ini yang kita soroti di kurikulum Merdeka, tapi ada nilai-nilai lain. Yang terpenting nilai-nilai itu membawa kebaikan, mengacu pada kebaikan. Itu boleh. Ya, profil belajar Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakan global, bergotong royong, kreatif, berdalam kritis dan mandiri. Luar biasa. Bapak Ibu, saya memuat gambar yang saya lakukan saja, tidak menganti-anti gitu ya. Ini sabun siswa itu luar biasa sekali programnya. Awalnya terpaksa. Betul ya Bapak Ibu, saya harus berangkat jam berapa ya Bapak Ibu? Dari Kuningan jam 6 kurang. Kalau 6.30 berarti harus dari rumah 5.30 karena 1 jam perjalanan. Gitu ya. Bagaimana kalau seandainya ini dilakukan hanya untuk ujian saja? Itu tidak. Bapak Ibu sudah membudayakan budaya positif sabun siswa ini sudah sangat berjalan efektif. Begitu. Saya sangat setuju. Dengan senyum ini tidak terlihat settingan ya Bapak Ibu. Kemudian tangan alamiah, tangan murid-murid juga menyapa kita. Satu nilai kebaikan, kebajikan yang dilahirkan dari sini adalah kita saling menghargai dan menghormati. Dan satu lagi menjadi teladan bagi anak-anak. Menyambut siswa masa kita datang terlambat ya Bapak Ibu? Jadi kita harus dari awal ya Bapak Ibu. Iya, dari yang mulia betul. Jadi hadir tepat waktu ini bentuk tanggung jawab kita sebagai pendidik dan menghargai diri kita sendiri. Penilaian orang lain itu biarkanlah mereka yang menilai.
Berarti kita sudah menjalankan budaya positif ini, disiplin positif ini dengan hadir tepat waktu, menyambut siswa dengan keramahan, dan kita saling menghargai satu sama lain. Itu disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, dari disiplin positif itu ternyata ada stimulus responnya. Ada motivasi yang mereka lakukan, murid lakukan terkait dengan tiga motivasi perilaku manusia begitu. Ada 3. Ini yang paling rendah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang paling bagus untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu pernah tidak mendengar siswa merajuk kepada kita, Bu, kalau seandainya saya begini nilainya ditambahin tidak? Bu, kalau seandainya saya seperti ini nanti saya begini tidak, dikasih aja? Sering. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu motivasi yang lahir dari diri sendiri atau ada sesuatu? Ada sesuatu. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Ada di posisi hijau dan coklat. Ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Mohon maaf, saya patuh kepada aturan bukan karena saya ingin mematuhi tata tertib, tapi saya takut dengan papa. Saya ingin mendapat murid, saya ingin mendapatkan nilai A, saya harus aktif di kelas. Nanti saya tegur tuh ya orang guru-gurunya, Bu, saya sudah aktif, saya mau tuh nilainya tinggi gitu. Itu saya sering dengar sekali begitu. Ini bagus kan, Bu, nilainya saya nanti ditambahin tidak? Saya takutlah sama ibu ini, bapak ini takut saya dimarahi, dihukum begitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama Bapak Ibu. Kurangnya motivasi intrinsik pada murid. Kalau Bapak Ibu amati, bisa melihat kalau saatnya sedang baris berbaris Senin, Selasa, Jumat. Apa alasan mereka untuk tidak berbaris? Apa giat dalam hatinya begitu? Mau seperti apa? Mau diarahkan kemana begitu? Dan kita itu selama 3 bulan boros saja begitu ya, merapikan saja begitu. Sedangkan kita tidak fokus bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi. Saya dengar tuh Pak kami waktu di camping ya Pak ya, saya katanya pengennya anak-anak itu punya kesadaran diri sendiri gitu. Nah, ini tugas luar biasa karena memang 1000 siswa, 1000 hati, 1200. Sedangkan banyak juga sebetulnya yang punya motivasi intrinsik, sudah mau ibaratnya tidak dapat nilai ataupun ibaratnya tidak dipuji, tidak takut dengan hubungan karena dia memang merasa benar. Ini yang kami harapkan dari murid itu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa nilai-nilai yang mereka percaya? Nilai-nilai yang tadi, nilai kejujuran dari iman, takwa dan berakhlak mulia, kemudian nilai percaya diri gitu. Jadi posisi ini menjadi PR kita. Motivasi intrinsik itu menjadi PR kita gitu. Tidak lagi-lagi siswa diancam. Pasti mereka takut, mereka mau melakukan disiplin tapi karena mereka takut gitu. Bukan dari diri sendiri. Ayo maju, nanti saya tambahkan nilainya. Motivasi ekstrinsik, ingin diberikan imbalan. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini permasalahan kita semua. Susah tidak? Susah. Saya juga merasakan hal yang sama. Jadi solusinya ada di mana ya? Menurut Bapak Ibu solusinya bagaimana? Boleh silakan memberikan praktik baiknya untuk meningkatkan motivasi anak menjadi yang memiliki motivasi intrinsik.
Bapak Ibu silakan, ada yang berpendapat? Boleh. Kenapa? Mohon maaf, pertama saya hubungannya dengan matematika itu kan ini namanya diagram Venn yang lingkarannya 3 ya. Jadi ketika tiga-tiganya bergabung itu di tengah-tengah mungkin ada anak yang tiga-tiganya punya. Kenapa tidak ada maksudnya lingkarannya itu satunya nempel? Yang biru dengan yang coklatnya enggak. Jadinya kan ada kemungkinan bahwa tiga-tiganya itu anaknya ada dia memang dari diri sendiri ada tidak ini juga ada anaknya walaupun anak itu biasa dia tampil apa adanya dari hati kadang juga dia manusiawi kan mengharapkan imbalan ada kemudian karena tak pendukung ada kenapa tidak menempel itu saja mas. Ini beda pemikiran guru bahasa Indonesia dengan matematika. Saya tidak terpikirkan sekali namanya diagram. Jadi saya membuat diagram ini hanya sebatas apa ya? Irisan. Kalau di matematika pandangannya begitu ya. Tuh, saya garis bawahi saja adanya kombinasi begitu ya. Karena ketiganya memiliki begitu. Ada ya Bu? Ada. Banyak sekali. Ada yang takut, ada yang meminta penghargaan, ada yang sudah nalurinya memang disiplin, dan ada juga ketiganya menyesuaikan dengan keadaan. Begitu. Ada kalanya manusiawi kita ingin dipuji, begitu ya. Ada kalanya juga kita takut dengan hukuman, ada kalanya juga kita memiliki inisiatif sendiri. Lillahi luar biasa Pak. Solusinya seperti apa dengan Tuti? Terima kasih Pak Wia, ini kan karena diskusi ya, ayo kita bareng-bareng. Kalau saya secara pribadi, saya akan mengomentari kalimatnya dulu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya menyoroti nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau menurut saya, siswa kita ini masih membutuhkan figur, ya, dari seseorang yang memang untuk dia percayai, ya, baik itu dari perilakunya, dari ucapannya, kemudian dari nasihat-nasihat guru tersebut kepada siswa tersebut. Jadi intinya itu butuh figur yang dia teladani. Ya tidak sesempurna sih, minimal yang dia figurkan, yang dia akan teladani itu ada, sehingga anak itu dengan tumbuh dengan sendiri kesadaran untuk melakukan hal-hal yang positif dari keteladanan seseorang itu. Itu mungkin. Terima kasih Bu Tuti. Memang figur ini menjadi contoh ya Bu ya. Butuh sekali siswa. Saya harus mencari itu di guru yang mana begitu. Saya sendiri masih banyak sekali kekurangan, jadi ya luar biasa ya Bapak Ibu kita walaupun banyak kekurangan tapi senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi teladan untuk anak-anak begitu. Mungkin kita saling melengkapi begitu, melihat murid-murid melihat Pak Hendar sisi baiknya, kemudian yang tidak ada di Pak Hendar ada di Pak Fahmi, yang tidak ada di Pak Fahmi ada di Bu Uni, dan banyak sekali contohnya begitu. Kalau saya melihat disiplin, saya harus lihat Ibu ini, harus lihat Bapak ini. Kalau saya melihat penuh penghargaan, menghargai untuk katanya baik, saya harus lihat Ibu ini, saya lihat Bapak ini begitu. Nah ini kalau di SMA mudah sekali ya Bapak Ibu, apalagi kita di SMP itu luar biasa untuk motivasi intrinsiknya. Apalagi masa-masa transisi begitu. Jadi mereka butuh figur untuk melihat jati diri yang sebenarnya begitu. Terima kasih atas tanggapannya. Lagi tidak? Lagi. Silakan Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbicara melanjutkan yang telah Ibu Tuti bicarakan tadi, menambahkan ya. Jadi intinya motivasi intrinsik muncul itu dari motivasi eksplisitnya terlebih dahulu. Sama halnya kalau ketika pacaran,
harus dioper-operin dulu anak tuh. Baru ketika udah merasa sadar, baru barisan rapi. Dan tidak bisa berjalan sendiri gitu, harus bekerja sama dengan semuanya gitu. Jadi intinya motivasi intrinsik muncul itu ya dari motivasi ekstrinsiknya. Terima kasih. Saya menangkapnya mungkin diawali dengan terpaksa, mungkin terbiasa gitu ya Pak ya. Luar biasa Bapak Ibu pendapatnya. Memang motivasi perilaku manusia ini menarik, dan saya sendiri tuh oh begini begitu. Oh ternyata siswa saya begini. Kalau seandainya meminta nilai, oh berarti pada posisi ini begitu. Itu sangat luar biasa sekali. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang tadi saya tanyakan, pentingkah hukuman dalam disiplin positif? Ini perbedaannya, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu, Bapak Ibu, tidak terencana dan tiba-tiba. Anak datang salah baju, diapakan itu Pak? Tanpa tahu peraturannya, tanpa tahu apa yang menjadi konsekuensinya, guru langsung menghukum tanpa ada persetujuan di awal. Sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati. Nah ini yang sudah kita lakukan untuk tata tertib di sekolah kita yang biasa. Orang tua sudah tahu, siswa sudah tahu. Artinya kita sudah pada tahap konsekuensi. Begitu. Tidak bisa mengatakan bahwa itu sebagai hukuman, tapi itu sudah mengatakan sudah ranah konsekuensi. Begitu. Konsekuensi kan lahir dari tanggung jawab kita dan apa yang diperoleh dari apa yang mereka lakukan. Kalau hukum juga bersifat dari pihak guru saja yang memberikan, murid tidak tahu, hanya menerima. Jadi hukuman tanpa melalui suatu kesempatan. Begitu. Kalau kita kan tata tertib sudah ada kesepakatan ya, misal poin sekian harus sekian. Nah itu namanya konsekuensi. Nah konsekuensi umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Jangankan murid, orang tua saja kita sudah tahu ya. Dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Poin 150 dipanggil 200 diapakan dulu. Gitu ya, jadi itu konsekuensi. Jadi itu konsekuensi. Tapi penamaannya itu apakah tata tertib atau apa nih keyakinan? Keyakinan yang benar ya, kita bahas di berikut. Bukan dulu. Bapak Ibu, ternyata penghargaan tidak selamanya baik. Penghargaan bisa menjadikan itu hukuman. Dihukum penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Hayu saja diberikan penghargaan. Tiap hari ini, pamrih terus. Jadi kalau kamu mau saya begini, ya sini dulu gitu ya. Jual beli. Ada juga kalau di pertandingan mungkin Pak kami mengalami tidak, kalau misalnya atletnya itu saya mau berusaha sampai jadi juara satu, tapi ibu bapak harus memberikan saya ini, ada ya. Jadi kehilangan motivasi. Itu yang biasa aja. Lanjut, jika kita mendapatkan penghargaan melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini dampak buruk dari banyaknya penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kalau ada penghargaan, maka kreativitasnya bagus. Seperti di perlombaan. Kalau kan perlombaan tapi jangka pendek, tapi kalau di kelas kan akan merusak. Penghargaan merusak hubungan. Ini kalau seandainya
dan ranking sekian tidak terima, ini akan merusak. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini itu ya, jadi stimulus respons, take and give. Apa yang kamu berikan saya akan lakukan. Nah, Bapak Ibu, apakah penamaannya tata tertib? Mengapa tidak keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Silakan, siapa Bapak Ibu silakan. Peraturan sekolah yang diharapkan kan keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Selama ini kan kita menggunakan itu peraturan sekolah, peraturan kelas. Mungkin kalau keyakinan, kalau peraturan itu satu arah, kalau keyakinan itu ada kesepakatan bersama dengan murid. Betul Pak Kami. Keyakinan ini harus diketahui oleh seluruh warga sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan bukan jadi kondisi yang diharapkan dulu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau secara bahasa ya Jadi yang betul itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Nah, begini. Peraturan. Mengapa harus ada peraturan menggunakan helm di jalan? Jawabannya apa Bapak Ibu? Peraturan di jalan. Mengapa harus menggunakan helm saat berkendara? Karena dia bertilang, dia berkesehatan, Safety, keamanan, keselamatan. Nah, itu keyakinannya. kalau peraturannya supaya tidak Jadi peraturannya harus memakai helm. Tapi keyakinan dalam diri harus aman dan keselamatan untuk diri sendiri. Keselamatan untuk diri sendiri dan keamanan untuk diri sendiri itu namanya keyakinan. Maaf Pauli, mungkin kalau di kelas ya contoh keyakinannya itu kelas itu bersih. Nah itu keyakinan. Nah adanya yang petugas tiket setiap hari tiket, nah itulah peraturannya, betul nggak seperti itu? ya coba. Nanti kita tampung ya. Kita tampung lagi. Menurut saya mungkin kalau peraturan itu terbit tanpa persetujuan objek. Bisa tidak? Sedikit kita lihat dulu pada data-datanya ya, di sana ada keyakinan dan peraturan. Jadi kalau peraturan itu pada tahanan, sedangkan keyakinan itu artinya pada kepercayaan. Kalau di kelas itu ya keyakinan kelas, karena disepakati oleh semua siswa yang ada dengan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Jadi lebih pada kalau kalau keyakinan itu kepercayaan, sedangkan kalau peraturan itu lebih kepada tatanan, tentunya dengan sanksi kalau tatanan itu Bang. Terima kasih Bapak Ibu. Kita penegasan dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi keyakinan itu intrinsik, ya peraturan itu ekstrinsiknya itu ya. Mudah-mudahan. betul yang Bapak Ibu sampaikan tepat. Ya, jadi keyakinan ini berdasarkan kepercayaan kita terhadap suatu nilai, dan peraturan ini sendiri hanya sebatas tata tertib dan
hanya yang tidak dilakukan dengan kepercayaan begitu. Nah, ini keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai universal yang disepakati dan diyakini bersama-sama oleh keluarga kelas untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Begitu. Jadi peraturannya jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Supaya tidak kotor, berarti buanglah sampah pada tempatnya bikin. Nanti ada perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Keyakinan kelas, keyakinan itu diawali dengan peraturan. Dibentuk dulu peraturan. Kedua, mencatat masukan. Peraturan apa saja. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan bentuk kata negatif menjadi kata positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Kata positifnya apa Bapak Ibu? Buanglah sampah. Jangan berlari di koridor. Jangan. Ini seperti teori parenting ya Bapak. Anak-anak lari kita was-was. Jangan lari, nanti jatuh. Hati-hati syaratnya ya. Ya, jadi harus kata-kata yang positif. Ditinjau kembali, ditinjau ulang setelah keyakinan kelas harus disepakati bersama. Disconnected. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas ini bisa diletakkan di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh semua orang. Nah, ini saya ada ini Bapak Ibu. Kuis ini saya membuat keyakinan kelas. Ini membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi diawali dengan membuat peraturan dulu. Kebiasaan-kebiasaan baik dan itu menunjukkan disiplin positif. Ya, nanti kalau kita akan menunjukkan satu lembar kertas, kemudian nanti kamu boleh menunjukkan peraturan apa saja yang harus ada di kelas ini. Tadi sudah di setting tapi tidak ada soalnya. Berarti kotak ini ya, Ini sudah membagikan satu kalimat dan kalimat positif yang nantinya setelah kalian selesai mengumpulkan dan ini siapa yang kalian yang ingin masuk yang saya di melaksanakan ini akan melaksanakan dengan disiplin. Ya ini peraturannya. Mulai yang sebenarnya. Yang lain. Kalau ada bercanda, ngobrol sama guru mengajar di kelas lain. Dilarang kalau sampai jam pakai ya silakan. Dilarang adalah tebal, yang lain ya silakan. Dalam ini Bapak Ibu, ini 35 anak membuat peraturan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kalau peraturan itu kata-katanya negatif, diawali dengan jangan, dilarang, tidak boleh. Gitu. Tapi nanti setelah ini dibuatkan keyakinan kelasnya dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tidak
membuat circle di kelas. Berarti kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Bermain bersama-sama, berbaur dengan yang lain, tidak pilih teman. Tidak pilih teman itu. Kemudian, nah ini kegiatannya langsung membuat kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, ikutilah. Oh, harus berteman dengan siapapun, itu positif. Jagalah harusnya kelas. Jagalah. Ya, intinya betul. Harus fokus saat jam pelajaran. Ini tadi kalimat negatifnya itu, kalimat peraturannya tidak boleh bercanda. Nah, ini keyakinan kelas yang menjadikan kalimat positif. Kalau sebenarnya Boleh silakan. peraturan itu harus dibuat oleh siswa ataukah bisa tidak kita yang merasakan terlebih dahulu peraturan? Saya mengawali pertanyaannya dengan peraturan yang menurutku harus ada di Siswa dulu ya. Gitu. Jadi kita tidak mengambisikan peraturannya harus seperti apa. Karena kan yang menjalani mereka, yang tahu lapangan itu mereka. Begitu. Kalau kita kan menerimanya pada kondisi sedang bermasalah. Begitu. Jadi serahkan dulu kepada siswa peraturannya seperti apa, keinginan mereka seperti apa, kemudian diyakini dengan membuatkan pernyataan positif. Jadi harus siswa. Kalau seandainya kita mendikte harus seperti itu namanya peraturan. Iya Bapak Ibu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang tadi di soal ya Bapak Ibu. Apakah disayangi, melakukan kesenangan, penguasaan, kebebasan. Begitu. Kita lanjut. Kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik ya. Untuk kesehatan, rumah, makan. Kalau kebutuhan untuk disayangi, ini meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kebutuhan untuk bebas, ini kebutuhan untuk mandiri, otonomi, pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah kalau bercanda itu kaitannya dengan tertawa dan mencari kesenangan. Jadi kebutuhan yang kurang dalam murid tadi itu adalah kebutuhan kesenangan. Tapi nanti timbulnya akan menarik perhatian. Bisa juga kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, jadi dia bercanda. Tapi kalau bercanda itu dasarnya saya ingin bermain, saya ingin bercanda. Kalau Bapak Ibu pernah dengar apa tuh yang kecilnya kurang bahagia? Masa kecilnya kurang bahagia. Gitu. Jadi ya begitu, butuh kesenangan, butuh tertawa, dan dia melampiaskan kepada orang lain. Gitu. Jadi kebutuhan dia itu kosong, kurang. Nah, kemudian kebutuhan penguasaan. Keberhubungan dengan kekuatan dengan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita. Ini kalau seandainya Bapak Ibu melihat di kelas itu siswanya tidak aktif, dia mengantuk, lesu, tidak bergairah untuk mengerjakan tugas, itu kebutuhan penguasaannya harus ditingkatkan lagi agar dia merasa kompeten. Lanjut, ini 5 posisi kontrol. Ini namanya diagram apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mau bertanya, Bapak Ibu ada di posisi mana? Manager, luar biasa. Semuanya ada, sesuai kondisi, begitu ya.
Tapi saya mengamati guru-guru SMP 1 Sumber itu di teman akrab sekali dengan anak-anak. Tapi ada sisi negatifnya, apa tuh? Tidak bisa mandiri sehingga ketergantungan pada guru tersebut. Manja dan alemah. Ada di posisi bawah, posisi pendidik sebagai penghukum, Soalnya gurunya manja. pembuat merasa bersalah, pemantau, pemantau dan manajer. Kita bahas satu-satu. Posisi kontrol penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini sering berkata begini, patuhi aturan saya atau awas kamu ya, begitu. Kerjakan atau kamu saya keluarkan. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara yang efektif dalam pembelajaran, yaitu cara dia sendiri. Siswanya begini semua. Siswanya begini semua. Dia mesti. Tuh, jadi alhamdulillah di SMP 1 Sumber ini sudah bisa menghindari posisi penghukum. Kalau siswanya begitu, kita belajar dari jam 1 sampai jam 3 terasa lama sekali. Tersisa ya. Sedangkan budaya positif itu membutuhkan lingkungan yang nyaman, aman, selamat gitu ya. Lanjut. Posisi pembuat merasa bersalah. Ini posisi yang dilakukan dengan bersuara lembut, mengelus-ngelus pundak, tapi kata-katanya ini luar biasa. Kata-katanya seperti, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali coba bapak bilang, sudah memberitahu kamu gitu. Ya Allah, gimana coba gitu. Kalau orang tuaku tuh tahu begitu. Ibu tuh harus gimana? So kamu pikir ya Allah, begitu terus. Astagfirullahaladzim, saya harus gimana lagi? Artinya yang itu, kalau dia bisa sertifikasinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kami bertanya, posisi itu benar tidak? Perlu dihindari ya Bapak Ibu. Salah satu ini berada di posisi kedua terendah setelah membuat merasa bersalah dan merasa bahwa murid itu di posisi gagal, terintimidasi, merasa gagal. Tidak boleh. Nanti ada restitusi. Restitusi itu mengubah posisi murid yang gagal menjadi yang berhasil. Jadi walaupun mereka dalam kondisi bersalah, tapi harus kita tidak boleh menghakimi, tapi nanti kita digali di restitusi. Nanti alurnya begitu. Posisi kontrol sebagai teman, Bapak Ibu, ini yang sering dirugikan anak jadi ketergantungan. Saya tuh ingin aja, Bu ingin membaik nanti membela saya. Ayo bantu saya ya demi Bapak, bantu saya ya. Ya sudah, hari ini nggak apa-apa, nggak pakai satu bulan nanti, besoknya nanti ya. Gitu. Awalnya jangan harusnya, karena kalau dalam satuan itu SI standar internasional harus kita itu hobi, dosa sekarang lagi Indonesia masih
Ini posisi yang lebih baik karena sudah tahu konsekuensi, sudah tahu keyakinan kelas. Bapak Ibu yang sering ada di Pakar ini sering bertanya, peraturannya apa? Coba apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tadi terlambat, konsekuensinya apa coba? Kamu tidak pakai seragam yang tepat untuk hari ini, konsekuensinya apa? Nah, ini sudah ada di pemantau. Nah, yang paling bagus adalah manajer. Ini kaitannya dengan keyakinan kelas tadi. Jadi kalau anak berbuat salah, kita tagih keyakinan apa yang dilanggar. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini restitusi Bapak Ibu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa cara kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemarin saya melakukan PTS di kelas 9 tidak secara digital manual. Hasilnya itu banyak sekali anak yang di atas rata-rata 80. Setelah saya teliti, ternyata pola jawabannya sama. Kesalahannya sama di kesalahan nomor 7, 11, 16, 24. Jadi Simpulannya adalah saya cross check ke satu anak. Saya dikirimi oleh sekelas lain yang lebih dulu PTS. Jadi terus bagaimana? Saya bertanya, apa alasannya? Gitu ya Bapak Ibu. Alasannya ya saya ingin nilainya lebih tinggi gitu Pak. Jadi saya lihat terus ini siapa saja yang nyontek gitu. Saya tanyakan lagi Pak, karena ini namanya ini sudah tertangkap basah gitu. Nah, silakan kembali ke kelas. Mau seperti apa konsekuensinya bicarakan sendiri. Besok-besoknya Bapak Ibu sekelas datang ke perpus minta maaf. Mulai manajernya keluar. Memang apa yang kamu langgar, keyakinan apa yang kamu langgar? Apakah nilai itu lebih penting dari kejujuran? Nah, itu manajer posisi menunjukkan keyakinan. Kamu sudah melanggar apa kejujuran Pak? Berarti lebih penting mana nilai atau jujur? Nah, itu sudah proses manajer keyakinan. Tapi harus ada restitusi itu selain menanyakan keyakinan juga harus memberikan pilihan solusi. Terus saya tanya solusinya apa, sudah didiskusikan belum? Sudah Pak. Solusinya itu harus diulang dengan soal yang berbeda. Biasanya tidak mau yang membuat soal lagi. Oke. Saya sudah selesai itu. Nah, kemudian habis itu ya sudah Pak, kita ini saja membuat soal lagi. Soalnya berapa? 20 Pak, 30. Jadi langsung lagi ke penghukum gitu. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan itu manajernya tidak optimal. Gitu. Jadi sudah saya menanyakan ini, sudah saya menanyakan keyakinan, saya sudah menanyakan konsekuensi, mereka sudah mendapatkan pilihan, tapi saya juga menargetkan. Jadi harus sesuai kesepakatan. Jadi harusnya tadi kita bilang lagi Ogi udah siap. Siap harusnya. Ogi egois, nanti ngomongnya dia nggak mau. Artinya apa Bapak Ibu, kan saya bilang manajer saya tidak optimal. Harusnya saya membuat kemungkinan orang yang nyontek saya akan melalui soalnya yang berbeda. Bapak Ibu begitu tidak? Iya. Terus saya memberikan penguatan lagi bahwa jujur itu lebih penting daripada nilai, dan posisi kamu mengerjakan 30 soal itu bukan posisi untuk menaikkan dan meluluskan kamu, tapi ini sebagai pelajaran kamu agar materi itu lebih dipahami lagi. Nah, ini segitiga restitusi. Ini pendekatan yang bisa memperbaiki kesalahan. Segitiga restitusi diawali dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan.
Nih Bapak Ibu, diawali dengan menstabilkan identitas. Anak tidak bisa dijadikan sebagai seseorang yang telah merasa bersalah. Itu tidak boleh. Kalau kita langsung mendikte anak bahwa kamu salah, itu jatuhnya menghakimi. Kalau kita marah, jangankan alasan yang keluar ya Bapak Ibu, tapi pasti mereka akan berbohong dan diam saja. Jadi kita harus menetralkan dulu, biar murid yang bersalah itu tidak merasa gagal. Harus netral dulu. Ada nih kata-katanya, berbuat salah itu wajar kok, tidak apa-apa. Karena Paulus juga, Bapak Ibu juga sudah melakukan kesalahan juga. Tidak ada manusia yang sempurna yang milik Allah. Saya juga pernah melakukan yang sama kok, kesalahan yang sama. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah begitu, tapi saya lebih mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertanyaan instrumen yang boleh salah satunya digunakan. Bapak Ibu boleh menggunakan apa? Misal, nggak apa-apa kok, berbuat kesalahan itu aja. Saya juga kalau dulu pernah terlambat misalnya begitu. Tidak sesering itu. Tapi pada kondisi ini saya tidak akan mencari kesalahan siapa yang salah. Yuk kita cari solusi yang sama. Ini menstabilkan identitas. Kalau Bapak Ibu dengar guru BK yang lemah lembut bertanya, ini untuk menstabilkan identitas dulu. Biar mereka cerita, biar mereka saya aman di posisi aman. Lanjut memvalidasi tindakan yang salah. Ada instrumennya. Yang paling saya gunakan memperkuat. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Bisa cerita enggak? Iya, Padahal kamu bisa melakukan hal yang sukanya gini. Kalau ada yang lebih susah, kenapa nggak sudah? Kamu boleh mengatakan sekarang itu kamu harus Nah, lanjut menanyakan keyakinan. Ini di posisi manajer nih Bapak Ibu. Apa nilai-nilai yang dilanggar? Apa nilai-nilai yang dilanggar? Nilai-nilai yang tadi kita sepakati itu, kejujuran, akhlak, begitu. Jadi apa yang di Nah Bapak Ibu, saya melakukan demonstrasi kontekstual tentang segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu amati posisi saya sebagai apa dan kebutuhan dasar apa, kebutuhan dasar murid yang seperti apa yang perlu ditingkatkan. Ada dua kasus. Kasus pertama siswa terlambat dan kasus kedua siswa dibully. Baca masih lihat kan? Iya kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat.
Ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini segitiga yang tadi saya lakukan, yang tadi saya sampaikan. Kasus ke-1. Mana Pak Haji, makasih. Nah, ini terlambat. Kita akan belajar ada pembelajaran keseharian. Waalaikumsalam. Ini ya. Ini menanyakan alasan. Ada di validasi tindakan yang salah. Ibu sebentar lagi ya, ini konten terakhir. Cepat, untuk dirinya data bahan sekolah itu kepada yang kelas dan sekolah kita ya apa yang sudah apakah menurut diri itu disiplin betul ya, disiplin itu bentuk dirinya bersama itu dan saja Saya pun dapat belajar agar bisa menghargai waktu
segitiga ini diskusi siapa yang apa yang dilakukan? Ini ada panduannya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang diperlukan dalam kasus pembulian ini? Kesenangan. Dari menghargai kelebihan dan kekurangan itu ya, menurut kalian apa nih yang harus dilakukan untuk menghindari harus saling menghargai itu tidak secara itu solusi yang bagus dan buat dari kemudian ini dan tidak bercanda mengakui ya mereka solusi sudah kita kami diharapkan ini nah Bapak Ibu, itulah segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, selain segitiga restitusi, budaya positif dalam pembelajaran ini memberikan keleluasaan kepada murid untuk mengeksplor kemampuan mereka, minat mereka sesuai dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian pada pembelajaran poster, budaya positif juga bisa digali dari memanfaatkan poster untuk kampanye stop bullying, misalnya begitu. Nah, ini budaya positif dalam kegiatan literasi, dalam kegiatan redaton dan pojok baca. Budaya positif dalam kegiatan lingkungan ini dalam P5 yang waktu itu menyiapkan ekobrik dan pada kegiatan berempar. Selanjutnya budaya positif di kelas ini menyimpan HP di loker saat jam pelajaran kecuali diizinkan oleh guru dan kebersihan kelas. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.